Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini lagi pada makan siang kayaknya ya. Eh apa? Jadi hari ini tuh rame ya di timeline, terutama Twitter sih yang saya perhatikan. Ini banyak ucapan selamat ulang tahun kepada PSM Makassar. Kalau dulu orang ngomongnya PSM Ujung Pandang ya. Jadi PSM Makassar ini ulang tahun dan banyak yang mengapresiasi bahwa ini klub tertua ya, 1905 kalau nggak salah. Nah, kalau untuk Liga 1 memang betul PSM ini klub tertua ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang paling deket aja mungkin kayak Persebaya 1927 tuh. Puluhan tahun jaraknya ya. Jadi istimewa nih. PSM Makassar ini istimewa dan seperti halnya klub-klub perserikatan, apalagi yang udah tua banget umurnya, kalau mi buuk satu puguh. Ya, kalau apa? Tunggu. Iya saya lanjutin karena pikir-pikir ge orang emang tara nyisir jadi tenang naon lah berantakan ya. Nah, jadi PSM Makassar ini istimewa ya. Seperti halnya klub-klub perserikatan, mereka tuh punya keterikatan primordial. Bahkan pendukung PSM dalam pengertian orang-orang Makassar ini bisa kita perluas lagi sampai bahwa ini memang miliknya orang-orang Bugis ya, orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis juga salah satu etnis yang berpengaruh di Indonesia ya. Banyak mereka itu yang menggenggam power di sektor ekonomi, bahkan pemerintahan. Pendukungnya itu melebihi Makassar soalnya ya. Jadi ini seperti halnya Persib nih. Persib itu kan Bandung tapi pendukungnya Jawa Barat, orang-orang Sunda. Lalu PSMS kan memang Medan ya, secara domisili di Medan tapi pendukungnya kan Sumatera Utara, bahkan orang-orang Batak. Nah, kayak gitu. Nah, PSM tuh bisa kita artikan satu Sulawesi support PSM ya, yaitu terutama Sulawesi Selatan. Bahkan ini kebanggaannya orang-orang Bugis, bahkan ada dari Parepare, mana lagi ya? Pokoknya banyak lah ya. Saya kalau kesana tuh banyak orang, maksudnya yang nonton di Stadion Matoangin dulu ya. Nonton di Matoangin itu saya tanya-tanya banyak juga yang berasal dari luar Makassar dan jauh perjalanan dari kota mereka ke Makassar ya, luar biasa. Nah, kita bicara lagi tentang klub sepak bola ya. Kalau PSM kan klub profesionalnya yang di Liga 1. Lalu kalau buat klub sepak bola secara keseluruhan, apakah betul PSM? Ternyata bukan. Tadi ada bincang-bincang dengan Zen RS ya, bahwa yang paling tua itu bukan ya. Bahkan kalau kita ngomongin klub-klub yang mungkin nggak eksis lagi, bisa jadi ada yang lebih tua gitu. Jadi dibedakan ya, klub paling tua sama klub yang tua dan berprestasi, masih ada di papan atas gitu ya. Itu beda. Kayak misalkan Uni atau apa ya, Sidoleh lah yang saya tahu, Sidoleh, Uni itu tahun kelahiran mereka itu jauh lebih tua daripada klub pengayumnya Persib ya. Karena begini, dulu itu kan konsepnya gini dulu ya, PSSI itu. Terus PSSI ini punya keanggotaan klub-klub perserikatan gitu ya. Nah, di daerah itu klub-klub perserikatan itu PSSI-nya, kayak Persib itu PSSI-nya punya lagi klub-klub anggota ya. Jadi klub-klub anggota Persib. Nah, seperti halnya PSSI terhadap klub anggota, maka Persib itu kalau Persib kan timnas ya, timnasnya disukung oleh klub-klub anggota. Nah, Persib juga disokong atau pemain-pemain itu berasal dari klub-klub internal mereka. Jadi ada Uni, ada Sidole, ada Indonesia Muda, macam-macam lah ya. Nah, konsep itu sekarang mungkin gak relevan dengan adanya kompetisi yang profesional, terus pembinaan itu kayaknya diserahkan ke Asprof gitu ya. Jadi hak Persib terkait para pemain-pemain yang berlaga di klub-klub internal itu juga nggak kayak dulu lagi. Bahkan sekarang itu sebetulnya bukan klub internal ya, itu lebih identik dengan SSB ya, kayak SSB aja sekarang mah. Nah, tapi kalau kita lihat secara historis, klub-klub internal Persib itu bisa jadi jauh lebih tua tuh daripada PSM ya. Kayak Sidole, lihat aja dari corak-corak Belandanya deh, corak-corak Belandanya ya. Sidole itu tadi kalau kata Kang Zen itu bisa jadi 15 tahun lebih tua. Sidole ya, Sidole itu istilah Belanda
Lalu uni juga singkatan kata-kata Belanda gitu. Nah, kalau kita ngomong udah corak Belanda ya bisa jadi memang lebih tua. Karena apa? Karena kalau Persib, Persija itu kan didirikan oleh orang-orang pribuminya ya, maksudnya pingin menyatukan sepak bolanya. Nah, yang disatukannya itu kan jauh lebih tua. Dan yang jauh lebih tua itu memang corak Belandanya kental gitu ya, teman-teman. Jadi selamat ulang tahun untuk PSM ya. Iya, konten berang-berang sebetulnya mah Upi bahasen ya. Jadi ngomongin PSM aja nggak apa-apa ya. Apalagi tentang PSM. Ya, PSM sekarang stadionnya udah pindah ya, bukan di Matuangin. Tapi yang paling identik dengan PSM ini ada satu pemain yang hebat banget, jago. Bahkan sempat jadi omongan ya di Asia, di dunia, yaitu Ramang. Nah, kehadiran Ramang ini membuat kota Makassar ini menjadi salah satu kota yang di antara sedikit kota di Indonesia ya yang punya patung tentang sepak bola, termasuk Bandung. Jadi ingat, nggak semua kota ya punya patung tentang sepak bola, nggak semua kota. Bandung itu punya yang di Jalan Lembong tuh, ya. Lalu di Makassar itu ada patung Ramang, dipindahin dulu tuh di lapangan apa? Lapangan yang bersejarah tuh lapangan Karabosi kalau nggak salah ya, di dekat pantai. Nah itu, jadi ada patung Ramang, dia jago banget lah. Ramang ini legendanya PSM. Sempat ya karirnya itu redup gara-gara kasus skandal suap, tapi identiknya Ramang ini sampai PSM ini jadi punya beberapa julukan ya, ayam jantan dari timur, lalu Juku Eja. Nah, ada juga istilah pasukan Ramang. Nah, saking identiknya pasukan Ramang. Dan yang membedakan patung sepak bola di Makassar sama Bandung adalah kalau yang Bandung itu nggak spesifik patung siapa ya, nggak spesifik. Jadi kalau ada yang ngomong itu patung Ajat, itu patung Robi Darwis, itu asumsi saja. Karena kenyataannya saya nanya langsung ke wali kota Bandung ya, almarhum Ateng Wahyudi, yang di masa kepemimpinannya membangun patung itu bukan patung figur, bukan patung siapa-siapa, tapi ya patung pemain sepak bola saja, dan dipersembahkan kepada atau untuk warga Bandung yang dikenal gila sepak bola. Nah, itu Pak Ateng Wahyudi. Beda sama patung yang di Makassar. Memang itu patung Ramang, itu patung siapa? Patung Ramang gitu ya. Nah, satu lagi tambahan nih terkait patung apa? Patung pemain yang identik, itu patungnya siapa ya? Itu ada di Semarang, ada namanya patung Ribut Waidi. Nah ya, kalau ada pemain-pemain yang ngikutin sepak terjang timnas tahun 90-an tuh waktu juara di Manila, itu ada Ribut Waidi. Jago banget tuh ya, sampai terkenal dan dibuatin patungnya. Dulu ada di area Stadion Jatidiri Semarang. Nah, saya sekarang nggak tahu apakah dirobohkan atau enggak patungnya. Oke teman-teman, udah adzan ya, kita ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.